Verelia Putri. Present, Mister. Apa kabar? Luar biasa, tetap semangat. Yes! Oke, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan siswa Proklamasi Kemerdekaan tema 2, tema 7, pembelajaran tetap. Ada yang ingat kah kemarin kita udah belajar apa aja? Tentang wujud? Benda. Oke, wujud benda ada berapa sampai tahu? Berapa? Ya. 3. Apa aja siapa? Saya, Pak. Apa aja benda? Cair, gas, Benda padat. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang wujud dan latar belakang di benda tadi dan sedikit sama dia. Ada yang masih ingat lagu tentang wujud dan perubahan benda? Ingat semua? Ingat. Tapi itu sampai 3. 1, 2, 3. Wujud benda itu ada 3. Benda padat, benda cair dan gas. Benda padat punya rupa sisa, ukurannya tetap, bentuk tak berubah. Cair itu mengikuti warna, sedang menemukan sederhana. Benda gas itu mengisi ruang, volumenya tetap, bentuknya berubah. Perubahan wujud adanya, ada cair, namanya mencair, yang membeku cair jadi padat, cair menjadi gas, namanya menguap. Padat tegas disebutnya nyubit, gas tercair adalah mengembun, gas sepadan yaitu membisa, tetap diingat jangan sampai lupa. Nah, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan dengan perjuangan pada masa itu. Namun usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak semudah memberikan telapak tangan. Untuk itu, untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Akhirnya Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Soekarno pernah bilang jas merah apa jas merah? Jangan lupa sejarah. Jas merah, jangan lupa sejarah. Nah, selanjutnya ada namanya terjadi peristiwa proklamasi. Nah, proklamasi ini menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdiri bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat seperti sekarang ini, yang disebut dengan RI. Apa kepanjangan dari RI? Republik Indonesia. Republik Indonesia. Yang dimana negara kepulauan kita dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, agama, budaya, adat, dan lain sebagainya. Nah, proklamasi ini menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal dari bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nasibnya sendiri sekarang ditentukan oleh kalian, generasi kalian. Gen Alpha, kalian disebutkan di generasi Alpha. Nah, yang menentukan masa depan bangsa kita adalah anak-anak penerus bangsa melalui pendidikan, yaitu dengan sekolah. Nah, jadi selanjutnya kita ingin mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca, kamu dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat memahami kalor, dapat mengubah suhu benda dengan penuh keinginan. Yang keempat, dengan mencoba kalian dapat mengetahui kalor, dapat mengubah suhu suatu benda dengan penuh tanggung jawab. Nanti kita akan praktek. Oke, selanjutnya ini proklamasi pada akhir bulan Juni 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota
dan Nagasaki. Di mana Hiroshima dan Nagasaki? Nah, peristiwa inilah yang mendorong berubahnya tanggal pemberian kemerdekaan dari Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Jadi dulu itu sebenarnya si Indonesia ini ingin dikasih kemerdekaan oleh Jepang. Itu kira-kira bulan September. Nah, itu dipersiapkan oleh BPUPKI yang diganti dengan PPKI. Nah, setelah itu si Jepang ini ternyata negaranya hancur, dibom sama Amerika dan Sekutu. Sekutu itu artinya para pengikutnya, istilahnya mereka temenan. Jadi destinya Amerika ini banyak nih. Nah, jadi setelah itu negaranya hancur. Nah, selanjutnya Soekarno sama Mohatta dia ke Vietnam. Ingin bertemu dengan orang Jepang untuk dia diskusi bagaimana kemerdekaan Indonesia, karena emang si Indonesia ini pengen dikasih kemerdekaan sendiri sebenarnya. Nah, tetapi ada seorang golongan anak muda, yaitu namanya Syahrir. Dia dari Sumatera, dia dari Padang. Dia mendengar bahwa si Jepang ini negaranya lagi kacau balau. Dia boro-boro mau menjajah Indonesia dan lain sebagainya. Karena negaranya itu lagi kacau balau. Nah, oleh sebab itulah golongan muda ini yang kita dulu ada kisah Subang Muda waktu yang masih muda itu. Nah, golongan muda menculik golongan tua karena untuk mendesak secepatnya Indonesia merdeka. Nah, itulah awal mula proklamasi. Nah, untuk kalian di generasi sekarang nih, golongan muda, makanya disebut dengan darah muda. Darah muda itu artinya apa? Dia itu idealis, dia itu keras, dia itu wataknya kalau udah A ya A, ya kan? Kalau udah B ya B, ya itulah golongan muda. Sedangkan golongan tua, dia selalu mikir bagaimana ya kalau kayak gini banyakkan plan A, B, C. Nah, kalau darah muda biasanya pikirannya cepat bertindaknya, tapi penuh dengan pena. Kemudian kan pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan Amerika. Ya. Jadi Jepang ya udah hancur. Nah, padahal kota-kota itu Hiroshima dan Nagasaki itu kota-kota yang benar-benar utamanya Jepang. Nah, akhirnya dia menyerah dan tanpa syarat. Tapi bagaimana caranya? Dia Indonesia nggak tahu. Dia jajahan-jajahannya nggak tahu kalau Jepang itu sebenarnya lagi nyerah, lagi habis lah kacau balau karena diserang dengan Amerika dan Sekutu. Nah, akibatnya terjadi kekuasaan Indonesia. Jadi Indonesia kan lagi kosong karena dia fokus untuk negaranya sendiri. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memperoleh mereka. Nah, tadi kan udah bagi jelasin tuh. Kayak ada yang mau nanya nggak? Apa jawab? Jepang sama Belanda juga sama Indonesia. Oke, jadi Jepang sama Belanda itu menjajahnya duluan Belanda. Belanda dulu baru Jepang. Ada lagi? Pak, berapa tahun Jepang jajah Indonesia? Jepang menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun. Nah, itu Jepang itu dia menjajahnya 3,5 tahun, tapi sangat sadis, lebih sadis dari Belanda. Ada lagi mau nanya? Berapa lama Belanda menjadi Indonesia? Nah, Belanda menjajah Indonesia dulu selama 350 tahun. Jadi sangat lama. Berarti kalau 350 tahun berapa abad? 3,5 abad. Karena satu abadnya itu 100. Dia dulu menjajah Indonesia lama banget. Berarti udah berapa puluh tahun kan? Paling manusia hidup cuma berapa puluh tahun. Ini udah berapa puluh tahun. Nah, dulu si Belanda ini menjadi banyak tindakan prasejarah yang ada di berbagai daerah. Dulu disebutnya namanya Hindia Belanda di Dasar. Nah, selanjutnya kita harus budayakan literasi, yaitu membaca dengan AMBK waktu awal semester kita, awal kelas 5. AMBK apa? Asesmen nasional berbasis komputer. Nasional berbasis komputer. Nah, kita baca halaman 60, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Lihat bukunya, baca yang kencang, dimulai dari 1, 2, 3. Peristiwa pembacaan teks proklamasi
Ya, benar. Wali kota Sumiryo dan Dr. Nah, yang banyak sambil itu yaitu wali kota Sumiryo dan Dr. Oke. Selanjutnya, setelah kita literasi membaca nama dari proklamasi, ini adalah bentuk proklamasi. Yang pertama ini proklamasi yang diketik oleh siapa? Yakin? Kalau dari mana? Baca. Oke. Nanti ketik. Karena ketika kakak baca, diketik. Ini ditulis tangan. Tulis tangan kan? Tulis jangan dulu nih. Nah, ditulis tangan baru dibenerin. Ketik. Nah ini bawahnya ini kita ada di buku kita. Ada kan? Oke. Selanjutnya kita tonton video. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Udah? Udah dibaca dulu tadi? Udah? Lanjut ya. Nah, setelah itu pengibaran bendera merah putih ada di halaman nomor 1. Ya? Nah, ini tadi sesaat setelah membaca proklamasi kemerdekaan dilakukan upacara pengibaran bendera putih, bendera sak-sak merah putih yang dijahit oleh siapa? Ibu Fatmawati. Nah, di sini kan namanya Ibu Fatmawati. Soekarno siapa sih sebenarnya Ibu Fatmawati itu? Istrinya Soekarno. Nah, istrinya Soekarno yang ketiga. Nah, dia punya anak namanya presiden kita juga, perempuan satu-satunya yang pertama, yaitu Megawati. Nah, semua mengambil bendera dari atas baki atau nampan. Nah, dia telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Sodanko Latif Hendria Ningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti yang kita lakukan di negara. Tapi ini nggak pakai protokol. Nah, kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan sesuai mengikuti irama lagu Indonesia Raya. Seperti kita kemarin sudah pakai kan? Nah, kemarin pengibar bendera siapa aja? Paul, Salsa sama Nadine. Akan dia kan, dia kemarin karena lagi bibit, jadi udah lagi. Nah, bendera dinaikkan perlahan-lahan, jadi pakai pengalihan suara. Kalau kita kan ada suara kan, ada suara. Nah, acara dilanjutkan tadi kita sudah dijelaskan yang di Jawa Rumah disampaikan oleh Wali Kota Sumiryo dan Dr. Megawati. Nah, ini gambar dari proses Indonesia memberikan proklamasi bahwa bendera Saka Merah Putih dinaikkan. Ini Dr. Megawati, orangnya yang di negara, ini Wali Kota Sumiryo, ini Ibu Fatmawati. Waktu masih muda itu dijahit, ini orangnya ya. Kelihatan? Nah, dulu fotonya masih hitam putih. Lanjut. Nah, setelah kita membaca teks tentang proklamasi, tadi kan bagian SOS, bagian tematik, selanjutnya kita bahasa Indonesia. Jadi halaman selanjutnya. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang begitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan kamus. Pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata baku ini, misalnya proklamasi. Kamu baru dengar kata proklamasi kan? Nah, terus dibuka kamus. Karena kamusnya ada sih, cuma kita lewat kita aja. Nah, kamusnya itu pertama kita buka
buku kamusnya. Kalau mencari proklamasi berarti kita cari yang ada huruf P-nya. Kalau nggak ada huruf P-nya banyak, mungkin kita cari R. Proklamasi baru ketemu dalam arti proklamasi. Nah, karena sekarang udah zaman era digital, kita dengan satu meja apa yang kita mau akan dulu. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini KBBI daring. Apa sih KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa Indonesia itu mempunyai banyak suku kata yang ada kamusnya juga. Nggak cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga banyak suku kata. KBBI daring. Apa itu daring? Daring itu berarti online. Bisa kita ketik kapanpun dimanapun. Berarti Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaring. Nah, di sini kita coba Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan ini. Kita klik nih di webnya. Silakan coba di rumah, pelajarin. Kamu mau ngetik apapun sekarang ada di Google ya. Nah, kita coba proklamasi. Kali ini dicoba duluan. Proklamasi kan berarti Pak bisa, ya kan? Yang ada gambar apa nih? Kaca besar. Nah, proklamasi di sini artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat pemakluman pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, selanjutnya kami mencoba mencari kata penjajahan yang kata dasarnya yaitu jajah. Penjajahan. Nah, penjajahan itu artinya apa? Artinya proses, cara, perebutan, perbuatan penjajah. Di dunia harus dihapuskan. Menjajah ini adalah sifat yang dulu Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu salah satunya Belanda dan Jepang. Nah, sebelum Belanda dan Jepang ada Portugis. Dulu lebih sadis lagi. Nah, setelah kita membaca teks tentang proklamasi, Pak Aldi ingin kasih soal evaluasi, ada 5 soal. Nanti tuliskan nomor absen, nama dan evaluasi mengenai teks proklamasi. Dilakukan aja ya, biar cepat. Open. Siapa yang dapat? Orang yang dapat? Selanjutnya dioper. Ini belum dapat? Ada yang belum dapat? Kerjakan sendiri-sendiri dari hasil bacaan dan penjelasan yang telah Pak Albi berikan mengenai tentang teks proklamasi. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Di mana teks proklamasi dibacakan? Siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Oke, udah selesai semua soal evaluasinya? Tapi belum kan? Ayolah, udah nggak apa-apa. Nah, sekarang Pak Albi mau minum ke sini nih, mulai dari pojok kanan ke sini. Nanti dioper nih ke Jawa, ke Najwa. Berdiri, Jadi ini sama, oper ke Pak Rizky sama ke Nael pasti. Kumpulin. Udah terus nama absen? Kelas? Ya. Tanggalnya udah kan? Udah. Pasti dong. Udah semua. Kemudian kelasnya nggak ada kan? Kelasnya nggak ada. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar IPA. Kita akan praktek. Nanti ada kelompok. Ya, ini Pak Guru terima kasih. Ini kelompok 1, ini kelompok
2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah ini batasnya ini nih. Berarti satu kelompok ada yang 8 orang, ada yang 7 orang. Terus nah selanjutnya kita lanjut. Nah kita tahu nih bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena waktu Indonesia itu dibagi menjadi 3 apa aja? PIB, WIT. Oke. Siapa yang tahu kepanjangan PIB? Kata apa? Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Habis WIB tengah-tengah apa? Wita. Habis itu Wita. WIT itu apa? WT. Waktu Indonesia sih. Hah? Tengah. Kan tengah dulu baru timur. Timur ya. Nah, kalau dulu kan masih Jawa, dulu belum ada WIB. Bagaimanakah suhu udara saat ini, panas atau dingin? Jadi ini anggap sekarang ceritanya lagi jam 10 pagi. Gimana kalau pagi-pagi sih suasananya? Nah, sejuk masih ada seger-seger lah, tapi udah mulai ada panas ya. Nah, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jadi tergantung sinar matahari posisinya jam berapa, maka suhunya itu bisa panas bisa dingin. Kalau pagi-pagi biasanya kalau habis subuh dingin banget. Kalau udah siang nih udah mulai zuhur, udah panas tuh kan. Nah, tergantung dari sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, maka suhu udara pun akan rendah. Tergantung. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara variasi dari sinar matahari. Oke, selanjutnya kita belajar IPA mengenai tentang kalor mengubah suhu benda. Sudah dibuka punya? Ya. Halaman berapa? 84. Berapa? 84. Oke, siapa yang berani baca? Oke, Putra. Suaranya kencang. Alam didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda yang dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah. Bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan prakteknya. Di sini ada gambar. Datang gambar? Ini ada air panas, ini ada air dingin. Nah, contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, air panas ini memiliki suhu yang sangat tinggi. Makanya kalau kita megang air panas otomatis dari pasti ngangkat. Nggak mungkin orang kena air panas, panas. Nggak mungkin kan? Pasti refleks. Kecuali dingin. Kalau dingin, nggak bisa dingin mah ya. Nah, panas ini berbeda dengan dingin. Nah, karena air panas ini suhunya sangat tinggi pasti. Kalau air dingin suhunya rendah. Dengan apa? Menggunakan alat yaitu disebut dengan termometer. Termometer itu ada alat jalan yang bagus. Nah, kita akan pakai apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Jadi, kalau punya air dibuat, ini merah tadi. Nah, di sini Pak Aldi, di sini ada air biasa nih, dingin. Ini yang nggak ada bungkusnya nih air panas. Oke, kalau nggak percaya nih, coba pegang. Panas nggak? Nah, coba pegang. Panas kan? Nah, kita pegang. Dingin nggak? Ada kan? Ada. Coba Silvi pegang. Adem? Iya. Nah, yang tangan kiri ini ada jam tangannya nih, ini air dingin, yang ini air panas. Kita coba
kedua ini dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Kira-kira airnya akan menjadi apa? Jawabannya adalah airnya pernah mendengar kan? Kita coba nih air panas. Yes. Di sini coba air panas dulu ya. Air panas, tapi tuang. Ini panas. Di sini air. Dengan ukuran yang sama ya. Jadi harus imbang antara panas dan dingin, ukurannya semana gitu. Nah, di sini panas dingin, lalu Pak Abdul udah masukin gabung. Ketika dipegang, ini airnya terasa hangat karena percampuran antara air dingin dan air panas. Coba, Marlan, pegang, hangat nggak? Hangat, Depa. Nah, coba satu lagi nih, Puput. Hangat. Apa rasanya Depi? Hangat. Oke, ini kita coba ya. Jadi percampuran antara air panas dan air dingin menghasilkan suhu baru, yaitu bersuhu yang air hangat ini, suhu panas. Nah, jadi itulah uji coba yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan mencoba praktek. Lalu ada kompor. Jadi sudah ada kompor. Nah, nanti ada 4 kelompok. 2 kelompok itu 1 kompor. Jadi ganti-gantian. Jadi ini kompor yang 1 ini kelompok 1 ke 2, yang 1 kompor lagi kelompok 3 dan 4. Kita praktekkan. Nanti setelah kita praktekkan nih, Pak Abi harus yakin. Di sini Pak Abi siapin. Nah, ini. Ini namanya cerek. Tapi kan cereknya coba ini. Kalau ini kan udah nggak ada, Pak Abi punya. Jadi Pak Abi pakai itu cerek ya. Nah, Pak Abi pakai ini. Terus yang selanjutnya kompor. Pak Abi punya kompor. Kompor. Nah, cara kerjanya nanti sama-sama kita coba. Tuangkan air ke dalam cerek. Jadi ini ada air. Tuangin ke dalam cerek sini. Habis dituangin kan di sini kan. Habis ini kita nyalakan ke kompor, amati apa yang terjadi pada air. Oke? Biar kita tahu hasilnya. Selanjutnya setelah percobaan itu kita akan mengisi tugas kelompok. Tugas kelompok nanti kamu isi kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3 atau 4. Nama kelompoknya siapa aja. Ini langkah-langkahnya. Lalu di sini kamu isi jawaban yang ini. Nanti akan Pak Aldi kasih lembar. Ya. Nah, tadi kasih lembar. Kalian isi masing-masing loh. Oke. Nah, setelah kita lihat nih contoh dari evaluasi, Pak Aldi akan bagi kertas. 1 kelompok 1 kertas diisi bareng-bareng. Nah, ini karena kelompok cuma ada 2, carikan cuma ada 2, maka yang harus dilakukan ini si kelompok 1 dulu sama kelompok 4. Nanti kelompok 2 sama kelompok 3 bisa ya. Pegang dulu kelompok 1. Ini kelompok 4. Oke. Nah, selanjutnya jadi itu belum ada air ya. Ini kelompok 3. Ini lanjut kelompok 2. Tunggu 3. Nah, kelompok 1 ketuanya dia, kelompok 2 Puput, kelompok 3 Silvi, kelompok 4 Aul. Nah, nanti kalau ini punya air 2. Ini untuk 1 kelompok 1 kelompok. Nanti baca langkah-langkahnya ya. Tuangkan air ke dalam cerek. Letakkan cerek di atas kompor. Udah kan cerek atas kompor. Nanti nyalakan kompor, amati apa yang terjadi. Maka kamu bisa menjawab soal yang ada di soal evaluasi. Oke nih, silakan dicoba kelompok 1. Ini dicoba kelompok 4. Siapa yang mau nyalain kompornya silakan. Bisa. Caranya dicetrek. Buka dulu botolnya. Nah, kalau ini nggak ada gagangan dipegang pakai handuk ya. Ayo silakan. Tuang airnya.
Baik, pegang kompora, sambil pegang kompora, teman-teman. Nah, ada nyala. Nah, tunggu apa yang terjadi. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Nyalain kompornya, udah siapin cereknya. Pelan-pelan, hati-hati tumpah. Pelan-pelan pegang kompornya. Oke, bagus. Ini kelompok 4. Nah, gabung boleh nyamperin temennya. Boleh geser bangkunya bareng-bareng. Jadi masing-masing kelompok. Kita lihat. Sambil soalnya lihat evaluasinya ya bareng-bareng. Ada? Lihat kertasnya, siapin pulpennya. Oke, sambil tulis dulu nama kelompoknya. Kertasnya tulis dulu. Hati-hati panas karena itu konduktor. Sedangkan pegangan itu isolator. Udah kecilin. Oke, apa yang terjadi? Nah, silakan diisi. Oke. Boleh terjadi bareng-bareng, dah diskusi bareng-bareng ya. Oke. Lihat, dijawab. Oke, setelah praktek, udah selesai belum kelompok 4? Oke, Pak Albi minta kertasnya dulu. Oke, terima kasih. Yang kelompok 4, Pak Albi mau minta kertasnya hasil percobaannya ya. Oke. Karena kelompok 1 dan kelompok 4 udah selesai. Selanjutnya kita ke kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 kita lihat dulu. Siapin alat-alatnya udah? Siapin kertasnya, pulpennya udah. Nah, lalu lakukan sesuai arahan dari soalnya. Ya, siapin jareknya, kompornya, ayunnya, hati-hati tumpah. Bareng-bareng pegangin. Anu udah siap tadi? Ya, siap. Nah, nyalakan kompornya. Pelan-pelan aja kecil. Cek. Oke, tunggu. Sip. Sini lagi. Ya. Lanjut kita ke kelompok 3. Awas hati-hati. Timbangin. Ada yang megangin cereknya, ada yang megangin kompornya, ada yang megangin airnya. Tuang air dulu apa gimana? Nah, langsung tuang air pelan-pelan ya. Awas jangan kena konduktor, nanti plastiknya meleleh. Nah, kecilin apinya, dah. Tutup botolnya. Oke, sambil lihat kertasnya, selanjutnya amati apa yang akan terjadi untuk menjawab soal kelompok. Kita coba ke kelompok 2. Oke, udah dilihat kelompok 2. Udah tahu? Nah, kalau udah kompornya dimatikan. Dipegang kompornya, dipegang cereknya. Kelompok 3. Sudah? Nah, kalau
sudah, silakan matikan kompornya, dipegang kompornya, dipegang cereknya, dimatikan. Pelan-pelan. Udah bunyi? Udah diisi? Udah. Diam. Oke, lanjut. Setelah kita mencoba dari beberapa kelompok, tadi yang pertama kelompok 1 dan kelompok 4. Selanjutnya disusul oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 1 ke sini. Dibacakan hasil dicobanya kelompok 1. Siapa yang tadi maju? Ayo sini. Ayo yang masuk kelompok 1 maju. Air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui ceret. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas atau suhu meningkat. Kesimpulan, makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 4. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui ceret. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas atau suhu meningkat. Kesimpulan, makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil pengamatannya. Silakan. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui ceret. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas atau suhu meningkat. Kesimpulan, makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk menyampaikan hasil pengamatan dan silakan. Saat air dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui ceret. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas atau bersuhu meningkat. Kesimpulan, semakin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi setelah kita uji coba, maka udah ketahuan hasilnya kan? Nah, ini dia hasilnya. Saat dipanaskan, air yang semulanya dingin, yang tadi di botol itu dingin, nah dia kan sudah rendah menerima panas dari api melalui cerek yang tadi itu tempat masak air, maka air ini menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas atau suhu meningkat. Jadi setelah airnya dingin tadi di botol dimasukin ke cerek, dituang, nyalain kompora, airnya menjadi panas sehingga suhunya meningkat. Makanya airnya bisa matang, bisa dimanfaatkan untuk minum dan lain sebagainya. Untuk masak indomie bisa, untuk masak sayur sop bisa, untuk masak telur rebus bisa. Untuk masak apa lagi? Oh, bakso. Banyak ya? Oke. Selanjutnya, nah kesimpulan yang makin besar energi panas yang diterima air, maka besar pula kenaikan suhu pada air. Tapi kalau panas jangan coba dicempurin juga, jangan ada cempurin meleleh. Udah kelihatan kalau udah belum tadi udah mendidih. Oke, jadi setelah kita mengamati peristiwa tadi bahwa menunjukkan adanya perubahan suhu udara yang disebabkan kalor. Jadi identifikasi dengan cara menulisnya perubahan suhu udara disebabkan oleh kalor ya. Jadi tadi itu karena kalor. Nah, yang pertama nih, contohnya saat memasak air, air yang dingin berubah menjadi hangat. Tadi kita udah coba juga ini air panas sama air dingin kita gabung menjadi air hangat. Selanjutnya, kedua, besi yang dibakar akan terasa panas. Jangan coba-coba megang besi dibakar, yang ada besinya panas itu nyampe ke tangan kamu. Yang ada kamu, wah, bisa meletup tangannya. Selanjutnya, saat menyalakan mesin menjadi panas seperti mesin motor. Pernah kakinya kena knalpot motor? Lupa kan? Biasanya langsung diodolin. Kalau nggak
panas, kecuali yang udah dingin. Nah, yang keempat, cangkir menjadi panas ketika dimasukkan air panas. Kalau cangkir dimasukkan air panas, itu cangkirnya menjadi panas. Makanya hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Xie. Syukron. Arigato. Oke, sekian pelajaran hari ini. Tolong untuk kelas tangan ditutup pembelajarannya. Silakan berdoa. Klappat handen alla Full fest hela dagen. Mjöl från livets grott.